Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dengan judul Laporan Perencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi dari Pengalaman Investasi Pasar Modal pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, yaitu Yohanes Van Basten, Malik Anggara, Raul Rafadhani, dan Ferdi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai investasi saham di pasar modal secara praktis, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan transaksi, hingga evaluasi hasil investasi melalui simulasi sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Oke, mari kita bahas latar belakangnya. Perkembangan ekonomi modern menuntut kemampuan manajemen keuangan dan pemahaman investasi untuk mencapai kestabilan finansial jangka panjang. Literasi keuangan menjadi dasar penting dalam mengambil keputusan investasi yang tepat, khususnya bagi mahasiswa dan generasi muda, karena berpengaruh terhadap kemampuan menilai risiko dan memilih instrumen investasi. Kurangnya literasi keuangan dapat membuat investor pemula rentan terhadap kesalahan keputusan. Oleh karena itu, seminar pasar modal yang disertai praktik investasi dirancang untuk menghubungkan teori dengan pengalaman langsung. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, sikap rasional, serta keterampilan mahasiswa dalam menerapkan strategi investasi yang berkelanjutan. Oke, di sini selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, apa saja instrumen investasi yang tersedia di pasar modal? Yang kedua, mengapa saham dipilih sebagai instrumen investasi dalam proyek ini? Yang ketiga, bagaimana proses pembelian saham menggunakan akun virtual melalui aplikasi Poems ID? Dan yang keempat, bagaimana hasil investasi saham ditinjau dari perubahan nilai portofolio dalam jangka waktu tertentu? Dan ada manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman praktis mengenai mekanisme investasi saham di pasar modal. Yang kedua, menambah wawasan tentang risiko dan potensi keuntungan dalam investasi saham. Yang ketiga, melatih kemampuan analisis terhadap pergerakan harga saham dalam jangka pendek. Dan yang keempat, menjadi sarana pembelajaran dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional dan terencana. Lalu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama di sini untuk memahami konsep dasar pasar modal dan mekanisme investasi saham melalui kegiatan seminar edukasi. Yang kedua, untuk mempraktikkan proses perencanaan dan pembelian saham menggunakan akun virtual melalui aplikasi Poems ID. Yang ketiga, menganalisis pergerakan harga saham dalam jangka waktu pendek berdasarkan data pasar. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi hasil investasi saham dengan membandingkan nilai awal investasi dan nilai pasar pada periode evaluasi. Perencanaan. Tahap perencanaan investasi diawali melalui seminar edukasi pasar modal yang memberikan pemahaman dasar tentang fungsi pasar modal, perbedaan menabung dan berinvestasi, serta konsep risiko dan imbal hasil. Peserta dibekali literasi keuangan, penyesuaian investasi dengan tujuan dan profil risiko, cara membaca pergerakan harga saham, serta pentingnya analisis dan diversifikasi. Seminar juga membahas berbagai instrumen pasar modal, seperti saham, obligasi, reksadana, dan ETF, beserta karakteristik dan tingkat risikonya. Dalam praktik investasi, instrumen yang dipilih adalah saham PT Gotoh, Gojek, Tokopedia, Tbk melalui akun virtual aplikasi Poems ID. Saham dipilih karena mudah diakses dan efektif sebagai media pembelajaran. Sementara Gotoh dipilih karena tingkat likuiditas tinggi dan fluktuasi harga yang mencerminkan dinamika pasar. Penggunaan akun virtual memungkinkan praktik investasi tanpa risiko finansial yang nyata, namun tetap sesuai dengan kondisi pasar sebenarnya. Instrumen yang dipilih dan alasan pemilihannya. Instrumen yang dipilih adalah saham, perusahaan yang dipilih PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk atau Gotoh. Media investasi akun virtual melalui aplikasi Poems ID. Alasan pemilihan. Saham dipilih karena mudah diakses dan sesuai sebagai sarana pembelajaran bagi investor pemula. Pergerakan harga saham memungkinkan pemahaman langsung terhadap dinamika pasar dan risiko fluktuasi nilai investasi. Gotoh merupakan perusahaan teknologi besar di Indonesia dengan tingkat likuiditas yang tinggi di pasar modal.
Fluktuasi harga saham Goto relevan untuk tujuan edukasi dalam memahami potensi keuntungan dan risiko kerugian. Penggunaan akun virtual memungkinkan praktik investasi dilakukan tanpa risiko finansial nyata, namun tetap mempresentasikan kondisi pasar yang sesungguhnya. Pelaksanaan. Pada tahap awal investasi, dilakukan simulasi investasi menggunakan akun virtual melalui platform Poems ID. Proses dimulai dengan registrasi dan aktivasi akun virtual yang menyediakan saldo simulasi, sehingga memungkinkan praktik pembelian dan penjualan saham tanpa risiko kehilangan dana real, namun tetap mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Saham yang dipilih untuk eksperimen investasi adalah PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto. Pemilihan ini didasarkan pada sektor teknologi digital yang prospektif, volatilitas harga yang tinggi, sehingga relevan untuk pembelajaran pergerakan harga saham, serta dukungan perkembangan ekosistem ekonomi di Indonesia. Pembelian saham dilakukan pada tanggal 8 Desember 2025 melalui akun virtual Poems ID dengan jumlah 100 lot atau 10.000 lembar saham pada harga 1.400 per lembar, sehingga total nilai investasi sebesar 14 juta rupiah. Saham tersebut kemudian dijual pada tanggal 12 Desember 2025. Oke, pemantauan harian selama 5 hari. Hari pertama 8 Desember 2025, waktu pemantauan jam 3:10 WIB, harga saham di 1.400. Pada hari pertama, harga Goto ditutup pada 1.400. Harga ini menunjukkan stabilitas setelah fluktuasi ringan pada sesi perdagangan sebelumnya. Hari kedua 9 Desember 2025, waktu pemantauan jam 1:15 WIB, harga saham di harga 1.400. Harga saham naik sedikit dari yang sebelumnya, tetapi ancang-ancang untuk turun ke harga sebelumnya. Selanjutnya, hari ketiga di 10 Desember 2025, waktu pemantauan di jam 3:25 WIB, harga saham di harga 1.360 rupiah. Harga saham mengalami penurunan ke 1.360, turun sebesar 40 rupiah, jadi minus 2,82% dari harga sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya tekanan jual yang signifikan di pasar. Selanjutnya, hari keempat 11 Desember 2025, waktu pemantauan jam 10:16 WIB, harga saham di 1.359. Harga saham mengalami penurunan tidak jauh seperti harga ketiga 1.359, turun sebesar 39 atau minus 2,86% dari harga sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya tekanan jual di pasar. Oke, lanjut ke hari kelima 12 Desember 2025, waktu pemantauan 17.43 WIB. Waktu saham harga saham di 1.358. Pada hari terakhir, harga saham Goto semakin turun ke 1.358, turun sebesar 42 rupiah, minus 2,94%. Hal ini menunjukkan adanya tekanan jual di pasar. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan prosedur pembelian saham melalui aplikasi Poems yang dilakukan pada hari Jumat 2 Januari 2006. Proses ini mencakup langkah-langkah dasar yang umum digunakan dan sesuai dengan mekanisme perdagangan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Pada tahap awal, penulis memulai transaksi dengan membuka aplikasi Poem dan melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar dan terverifikasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan keamanan serta legalitas transaksi sesuai ketentuan pasar modal.
Setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi, pada halaman utama, pilih menu deposit. Kemudian, memilih metode transfer seperti virtual account, mobile banking, atau transfer bank lainnya. Setelah dana masuk ke rekening dana nasabah atau RDN saldo tersebut secara otomatis kemudian pada aplikasi dan dapat langsung digunakan untuk membeli saham. Selanjutnya, penulis mengakses fitur Frog Stock dan mencari kode saham. Pada praktik ini, penulis memilih untuk berinvestasi di PT Gojek Tokopedia Tbk dengan kode saham GOTO. Pada tahap ini, penulis mengamati informasi harga saham, pergerakan pasar, serta kondisi bid dan as sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pembelian. Setelah menentukan saham yang akan dibeli, penulis menginput jumlah lot sebesar 1 lot atau sama dengan 100 lembar serta harga pembelian sebesar Rp65.000 yang disesuaikan dengan harga pasar pada saat itu. Penentuan harga dilakukan agar pesanan memiliki peluang tinggi untuk segera diproses oleh sistem perdagangan. Yang terakhir, setelah perintah pembelian dikirimkan, penulis memantau status transaksi melalui menu order status. Ketika transaksi telah berhasil dieksekusi, saham secara otomatis dalam menu portofolio sebagai bukti bahwa proses pembelian telah selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur penjualan saham melalui aplikasi Poems. Penulis memulai tahapan ini dengan membuka menu portofolio untuk melihat saham yang dimiliki serta memantau pergerakan harganya. Selanjutnya, penulis memilih saham yang akan dijual dan masuk ke fitur sell. Pada halaman ini, aplikasi akan menunjukkan data pasar terbaru termasuk best bid offer, last price, serta volume antrian. Data ini mendukung penulis dalam menilai situasi pasar sebelum menentukan harga jual. Pada tahap penentuan harga dan jumlah penjualan, penulis menetapkan keputusan transaksi berdasarkan kondisi pasar berdasarkan data bid ask pada waktu tersebut. Meskipun demikian, penulis memilih harga jual sebesar 65 yaitu harga yang sama dengan harga beli sebelumnya. Keputusan ini diambil untuk memastikan pesanan tidak mengalami penolakan atau reject order karena praktik investasi dilakukan dalam periode jangka pendek sehingga prioritas utamanya adalah memastikan transaksi dapat terlaksana secara cepat. Setelah data transaksi diinput, penulis mengirim perintah penjualan dan memantau status transaksi melalui order status. Ketika pesanan telah dinyatakan mircat atau cocok, saham berhasil terjual dan dana hasil penjualan secara otomatis masuk ke dalam rekening dana nasabah atau RDN. Dengan selesainya tahap penjualan, seluruh rangkaian transaksi investasi saham menggunakan aplikasi Poems telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi kinerja investasi dilakukan pada periode 8 sampai 12 Desember 2025 dengan menganalisis pergerakan harga saham serta keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Selama periode tersebut, harga saham GOTO mengalami penurunan dari 1.400 menjadi 1.358 per lembar atau turun sebesar 42 perak, yaitu 2,94%. Dengan jumlah kepemilikan 100 lot atau 10.000 lembar saham, kerugian yang dialami sebesar 420.000. Penurunan harga saham dipengaruhi oleh kondisi kinerja keuangan GOTO yang masih mencatat rugi bersih akibat tinggi biaya operasional, seperti promosi dan pengembangan teknologi. Hal ini mendorong sikap hati-hati investor dan meningkatkan tekanan jual di pasar.